di berita nih, coba saya pengen tanya, di berita ada orang yang jual tanah, calonnya katanya Pak Haji, bener nggak itu di berita itu, di website itu? Itu gimana ceritanya, dapat berapa? Iya. Pak? Coba, gimana jatahnya viral, jatahnya berapa itu? Saya beritanya. Aduh, kalau memang itu dari beritanya ya, di website ini bukan. Iya, iya. Siapa kan yang ini? Coba kamu aja. Kamu aja rasa di sini dengannya. Iya. Ainus. Ini Ada ya, ini beritanya. kalau tanah ya, saya baca berita. Redaksi masyarakat Pontirta jual tanah ke perusahaan Agung Sedayu Group. Begini komentarnya. Ini jelas di beritanya, Agung Sedayu Group. Berita ya yang ngomong jelas. Siap. Ada gambar ibu nih Pak Haji. Serang redaksi kom, sejumlah masyarakat Serang Utara seperti Pontang, Tirtayasa, dan Tanara menjual tanah ke PT Agung Sedayu Group. Mereka mengungkapkan tidak ada persoalan apapun serta merasa diuntungkan. Salah satu warga yang diminta konfirmasinya yakni Muti, 60 tahun, yang membenarkan bahwa tanah miliknya telah dijual ke perusahaan melalui saudaranya Mail hingga tuntas. Nah, ceritain dong Pak Haji. Menarik nih, cair. Gimana? Jadi Pak Haji ini, Iya, saya ceritain. Ya, saya ceritain. Apa yang dibaca yang tadi itu valid, real and real, benar adanya, bisa di cross check ulang kalau tidak ada yang mempercayai. wes percaya kamu yang bersangkutannya ada di sini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pihak Agung Sedayu Group menghubungi panjenengan Pak Haji? Itu yang ingin kita tahu. Kalau saya itu sebenarnya tidak ada yang menghubungi pihak Agung Sedayu. Jadi saya mah ibaratnya apa ya, penyambung antara pembeli dan penjual. Mediator, Pak. Kan tadi, iya saya tahu mediator, bahasa sederhananya calo. Woi, sponsor. Oh, Biar ada sponsor. sedikit sponsor. Oke. Kalau maklar gimana? Kalau saya Kalau maklar gimana? kalau maklar beda. Jadi contoh begini nih, kalau kiai wafat, kalau preman berarti mati, kalau ustadz meninggal itu ya kita harus dipasangkan gitu, dipasir gitu. Terus Karena broker bilang, broker. Antek bagus enggak? enggak lah, broker mah gak ada duitnya. Kalau broker kan punya duit, penalang. Antek. Nah, di sini kan tadi ada tidak konsisten di sini ya. Tadi kata Pak Haji bahwa Ya. benar berita ini. Setelah beliau benarkan, terus disalahkan. Katanya, saya nggak ketemu dengan Agung Sedayu Group. Padahal dibaca di awal, kita baca ya. Jual tanah ke perusahaan Agung Sedayu Group. Beres baca kata Ya. Pak Haji kan benar. Makanya wajar kalau pertanyaannya saya adalah, bagaimana cara Pak Haji ketemu dengan pihak Agung Sedayu Group? Nah, kalau pihak baru saya akui, tapi kalau Agung Sedayu itu kan nama PT dan tidak tahu siapa orang nomor satunya. Kalau pihak, ya benar gitu. Karena kalau tidak ketemu dengan pihak PT, maka tidak akan ada jalin transaksian kan gitu. Oke, jadi berarti bahwa kemarin ya, Kang Haji ya, bahwa di BPN, bahwa PIK belum menyentuh daerah Serang. Berarti kan ini terbantahkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Haji Mail ini. Ya, Kang Haji ya? Oh, ya sekarang saya jawab, PIK belum menyentuh di daerah Serang. Apakah yang beli lahan itu PIK? Kan PT. Iya, PIK ini kan Agung Sedayu Group. Nah, maka kita asumsikan ya Agung Sedayu Group, PIK. Oke, jadi PIK itu Pantai Indah Kapuk, berarti sekitar daerah Kapuk, ya kan? Nah, kalau PT Agung Sedayu itu ibaratnya beliau berkembang di seluruh Indonesia, bahkan satu dunia pun bisa kalau PT Agung Sedayu. Oke. Kita harus memisahkan antara PT sama PIK. Kalau PIK Oke. itu sekitar Kapuk itu, Oke, saudara. terima kasih Pak Haji. Yang penting keterangannya ini yang bersangkutan langsung bahwa memang Agung Sedayu Group membeli tanah melalui Pak Haji. Nah, pertanyaan berikutnya, harga itu yang disampaikan ke masyarakat itu sesuai NJOP. Pak Haji selaku pihak ketiga penengah, apakah Di atas NJOP, di atas NJOP. di atas NJOP? Nah, waktu itu dari Mutiah tadi, berapa harga tanah yang dibeli Agung Sedayu Group dari Ibu Mutiah itu? Nah, kalau masalah harga antara pemilik sama pembeli, Ya, kalau berapa? saya menyalurkan Berapa waktu itu? mengetahui kok kan kayaknya si Rama beli ngomong nih. primen. Berapa tuh Tidak waktu itu? mengetahui kan kok. Ibu Mutiah Ada jual yang tanah. harga Nih, nih, entar dulu nih. Ibu Mutiah menjual dan ingin dihantarkan sama pemilik. Nah, masalah harga, keputusan harga antar kedua pihak. Jadi saya mau di luar ruangan. Berapa? Nggak tahu. Oke. Orang berubah yang mau Wani mati ngatet, Wani orang mati ngatet. si Rama. Wani orang mati ngatet. Lamun orang mati ngatet Wani orang. Pokoknya harga itu di atas NJOP. Ya berapa NJOP-nya coba? NJOP-nya aja berapa waktu itu?
kan kemarin tadi kan datang di apa di Jangan ngeles, kantor. jangan ngeles. Kan sampean ngomong Dulu. atas NJOP. Jadi- NJOP jadi- berapa? Iya. Nah, jadi begini, kalau menanyakan NJOP ya berarti kepada voksi-voksinya. Contoh di Papeda atau di Dispenda kan gitu. Saya Jadi saya tidak- takut saya- memberikan Saya tidak bicara bagaimana NJOP itu ditentukan. Saya bicara kan penjenengan ngomong di atas NJOP. Berarti sampean itu tahu NJOP-nya berapa, tanah itu terjual berapa. Nah, saya pengen tahu NJOP-nya berapa waktu itu. nah, waktu itu kita lihat aja di tadi SPPT karena saya tidak memeriksanya itu. Astagfirullahaladzim. Ngecek dulu. Gimana Ki? Jadi begini, wah, jadi begini aja. Kita Tapi cek bulat tuh. semua SPPT. Ngecek bulat. Ya, ini Pak Il, ini Jadi begini, kalau informasinya. pengen tahu NJOP, kalau ingin tahu NJOP kan itu Bapak Sepi kan punya mungkin lahan di situ kan lihat ada SPPT-nya NJOP sekarang berapa kan gitu. Wis Ci, saya nggak minta jatah, jangan khawatir. Yang sampean sendiri yang ngomong di atas NJOP, berarti kan harus ada pengetahuan itu NJOP-nya misalnya 48.000, dijual 55.000 kan misalnya kan ada angka. Enggak, besok saya lihat NJOP-nya berapa, ntar saya tanya sama pemiliknya dibayar berapa, ntar saya kasih tahu. Makanya dicat ya nomor telepon tuh, itu mah langsung main blokir aja. Makanya muter-muter bae jawab. Wis Di KNBK. Sekian on di sini. Dapat jatah berapa? Terus bagaimana pembagian jatahnya kalau nggak tahu harga berapa itu per meter sampean dapatnya, Ji? Kalau saya nggak dapat sih, Supaya dapat. Kamu golok. Iko, kan Sepi, oke langsung di tempat. Kau golok. Pengen golok uang gimana? jadi kalau mau nanya saya dapat berapa, saya jawab saya nggak dapat berapa, nggak dapat persentase. Saya menolong masyarakat menyambroki sama pembeli aja udah. Kalau tidak percaya dengan kesaksian saya, nih kalau tidak percaya dengan kesaksian saya, kalau tidak percaya dengan kesaksian saya, tanyakan sama pemiliknya, Mail dikasih berapa? Tidak ada MOU atau 1.000, 2.000, 3.000, tidak ada. Kalau ada, apa mintanya saya kasih 3 orang di situ. Kalau dari Agung Sidayu Grupnya berapa? Dari Agung Sidayu Grupnya dapat berapa? Dari Agung Sidayu. Itu rahasia perusahaan karena kita tidak boleh meminta kepada pemilik atau masyarakat. Jadi kita harus menolong sesungguhnya menolong. Oh, maksudnya dapat itu dari rakyat. Kalau dari Ini titip harga kan? Pokoknya saya tidak dapat bisa ditanyakan. nggak dapatnya dari Agung Sidayu Group, ya udah selesai. Itu yang ingin kita ketahui, bahwa sistem kerjanya jadi gitu kawan-kawan ya. Jadi Agung Sidayu Group memerintahkan orang seperti Pak Haji Mail ini, dan komisinya langsung dari atas, dari bawah nggak minta. Oh, jadi begitu cara kerjanya. Jadi kalau yang seperti kasus ponakan saya Jali, itu kan si Mahyaya komisi itu kan minta duit itu ke si Jali. Jadi sudah selesai pembayaran dengan orang Tenjuayu, di tengah jalan dimintai per puluh. Berarti Iya, Mail lebih jujur ya, lebih jujur daripada Iya, saya. jadi saudara Maisa, saudara Sepi, jangan disamakan. Setiap orang itu mempunyai berbeda-beda prinsip dan kejiwaan hati. Gitu. Benar sekali. Ya intinya berarti tidak seperti Mahyaya. Kalau Mahyaya meminta perpuluhan dari si pemilik tanah. Kebetulan waktu itu ponakan saya sendiri ya. Waktu itu dengan harga 23.000 dibeli oleh orang Tenjo Ayu. Saya simpan dulu orang Tenjo Ayu namamu ya. Orang Tenjo Ayu beli tanah dengan cara mereka yang menurut saya cara embrut itu, orang Tenjo Ayu beli tanah di ponakan saya itu ya. Nah di tengah jalan Gini, Mahyaya minta duit. Gini, 10. mungkin pemilik lahan sama mediator udah ada kesepakatan mungkin. Iya tadinya 400 perak per meter. Kalau saya mah menjalankan sunnah Rasul, jadi kata Rasul kan begini, kalau mau jualan sampaikan aja itu segini-segini, sedikasihnya aja katanya. Oh berarti ini ada Biar ikhlas. Iya, biar ikhlas makanya. Iya makanya Arif tuh ngerokok saya sebatang kan nikmat katanya. Karena apa? Hasilnya jujur. Oh jadi ini calo tanah yang jujur ketimbang si Mahyaya kumis itu ya, yang sekarang gak enak tidur. Mahyaya gak enak tidur lu tuh man, lu berurusan sama Isa lu. Nur, Mail iku waktu arep demo pager laut iku deke Mas, sejen diraine ada gedean iku. Lepas. 25 iku. Kelas Seudon baik, uangnya seudon baik, ampun kita mah. Deko iya aja, langsung aja, ini deh. Di sini kita kafe, orang gelem deh, orang gelem terakhir baik sejen. Justru kesempatan ada uang aksi itu bagi orang-orang yang profit, malah kesempatan itu. Jadi duit. Demo nih kita buat pertandingan kan gitu. Nah Kang, Masih sih, Sebenarnya begini, kalau masalah aksi yang pertama itu bukan untuk kehidupan pribadi. Saya itu mementingkan masyarakat. Jadi artinya kalau ibaratnya orang yang mau
memberikan kebijakan atau kompensasi kepada masyarakat itu lebih baik dan tidak akan dibagikan kepada salah satu orang. Kita harus berikan kepada kemaslahatan umat. Contoh kita berikan ke musola, ke majelis, ke masjid. Nah kalau emang saya itu makan, itu mungkin karena saya pun punya kendaraan. Mau kalau nggak ada bensinnya mah. Iya kok enggak. Tapi sih saya jen jatah ya temen lu keras baru lu. Beda lah koordinator mah. Pendekar Banten kok, pendekar Banten saya jen jatah pendekar Banten. Takkan timbul malah jadi gede-gede di pendekar Banten. Nah, Memang kalau di luar itu saya nggak tahu. Intinya saya mah awalnya menanyakan dan terus ada keterangan dan terus ada kebijakan untuk masyarakat. Jadi terbantulah ibaratnya masyarakat tersebut. Dan selanjutnya sudah tidak ada pergerakan lagi, makanya saya tanya itu pagar tersebut itu mau buat apa? Kan dijelaskan. Itu buat Ji, numpang nanya ya berkaitan balik lagi fokus masalah tanah itu lurah dapat berapa? Lurah perannya apa dan dapatnya berapa? Dah hanya per pulau. Perannya apa di situ lurah? Lurah kunci. Oh saya tidak mengetahui voksi orang-orang tersebut karena saya tidak mau mencampuri urusan orang kalau bukan voksi saya. Jadi Nah, saya tidak mau tanah. tahu lah. Ji, waktu masalah Iya. tanah Ibu Mutia tadi, apakah lurah tidak berperan di situ, tidak ikut ambil bagian? Kan masalah surat-surat tetap dari kelurahan. Nah kalau kelurahan itu bertanggung jawab melayani masyarakat, tidak bertanggung jawab mendapatkan berapa-berapa. Makanya kalau bisa, dia tahu harga kayak gimana? Nggak mungkin pihak kelurahan nggak mau tahu harga. ya kalau saya kan bukan bagian dari pihak kelurahan, saya kan ibaratnya iya, maksudnya bukan dari jabatan kelurahan. Saya itu adalah friend kerjasama. Jadi saya tidak mengetahui ibaratnya di dalamnya. Yang intinya kepala desa mah membantu melancarkan kebutuhan masyarakat. Itu kepala desa. Coba sih, Ji, ngobrol tuh di Padangnya, enda netizen tengah terakhir ini, mau perik mah petang gesang kita beli petang di Padang isi. Padang kon. Wih, Lampu mah. Itu mah ada gitu ya. Apa sih Silakan, tapi sama Ji, aja ya. izin ya. ya. Anak nangis. Wong je calo tanah je tuku lampu sing Ya, ya. mengkono niku. Calo tanah sing bagus apa tuku lampuku? Weh, lampu Padang, kira penjabat. Oh, jago Padang. Wih, rumah calo mah bagus ya Allah, rumah calo. Tuh, Padang, dia kan baik kok, mau merenung kok. Tenang, mati gotong aja khawatir yang sing gotong. Kalau bisa saudara Sepi, saudara Maesa, saudara siapa lagi? Masih nyambung sama itu apa? Jadi Ya, kita berjalan masing-masing sesuai voksinya, sesuai maksudnya. iya, maksud saya begini nih. Biar tidak ada Dusta. biar tidak ada simpang siur. Biar tidak simpang siur. Saudara Maesa, saudara Sepi atau teman-teman yang lain, kita duduk bersama menanyakan apa yang akan ditanyakan kepada kepala desa pedalaman. Karena biar tahu realnya. Jadi sebelum tahu, tolonglah jangan di medsoskan, kan biar gamblang gitu. Jadi nggak sepihak mendengarkan itu. Ibaratnya Kapan? ibaratnya begini, kita kan mempunyai ini mah lagi sedikit banyaknya lagi cerita aja. Dalam arti kita mempunyai dua telinga, jangan sampai telinga satu yang mendengarkan dari pihak satu. Duduk bersama, Pak Lurah. Kapan Ayu dari kemarin itu dulu? Kapan? Nanti saya jadwalkan pertemuan antara saudara Maesa, Sepi dengan Lurah. Saya jadwalkan biar jelas, biar tidak ada isu-isu yang lain itu kan. Sebenarnya kepala desa pedalaman itu adalah orang yang bijak. Oh iya, percaya kalau itu percaya. Iya. Makanya saya sering berpikir, saya bilang, udah Pak Lurah, karena Pak Lurah itu ibaratnya hanya kena getahnya, yang terpenting Pak Lurah tidak merasa yang digumikan orang-orang tersebut, kan gitu. Nah, tapi kalau lurah itu ada campur pautnya tentang tersebut, maka saya pun kata saya nggak ngebela saya bilang saya juga malu, nama saya udah terkenal sampai internasional kan. Kapan? Jadi gini ya, jangan itu melulu diulang-ulang, tinggal tentuin kapan kita mau oke aja. Kemudian yang kedua, bahwa lurah pedalaman orang bijak atau kita percaya, maka justru karena beliau orang bijak, makanya saran saya jangan jadi nyalon lurah lagi periode berikutnya. Gitu. Ganti saya. Jadi ibadah bewis orang bijak mah. Soalnya begini, yang saya cermati selama kepemimpinan di pedalaman itu, alhamdulillah, contoh kayak bangunan-bangunan yang dari pemerintah,
Tadinya nggak ada WC umum, sekarang setiap ini WC umum, jalan-jalan bagus kan gitu. Terus setiap ada tanggapan masyarakat langsung dikerjakan. Itulah kepala desa pedalaman, alhamdulillah. Walaupun sedikit banyaknya saya selalu pemasukan kan gitu. Nah sekarang gini ya kan ini kan yang menawarkan pihak Haji Mail ya. Artinya ya yang memfasilitasi Haji Mail, yang atur segala Siap. sesuatu Haji Mail. Artinya yang ngerepotin kami gitu ya. Oh siap. Pokoknya intinya mah ini bukan hajatnya bukan hajatnya kepala desa, tapi ini hajat saya ingin mempertemukan biar sinkron, biar jelas terang benderang apa yang disangkakan sama saudara Maesa sama Pak Sepi tentang apa yang terkait di daerah pedalaman kan gitu. Gini, perasaan saya belum nyangka apa-apa. Sekarang gini ya, saya kasih dua cara. Kalau obrolannya tidak live streaming, maka 1 jam obrolan harus membayar saya 90 juta. Kalau pengen Live streaming. kalau live Live streaming, streaming. kita tidak minta duit. Live streaming. Enggak, live streaming harus wajib itu. Wajib. Harus live antara kepala desa pedalaman sama saudara Maesa atau saudara Sepi atau rekan-rekannya lagi diskusi sama kepala desa, harus live streaming biar tahu umum. Siap. Kapanpun selama saya di rumah, kapanpun saya siap. Oke, soalnya kepala desa lagi menjalankan ibadah umroh. Menjalankan ibadah umroh itu kan sudah lama dia berkeinginan ke situ. Nah, pas booming begini, pas dapat keberangkatannya, makanya namanya ibadah kan nggak bisa ditunda-tunda, harus berangkat. Oh ya, semoga lancar. Semoga Amin, amin. di Saudi habis putar-putar tawaf itu bersih, tulus, balik biar ngomongnya enak. Siap. Oke. Ji ya, Ji, kita itu Siap, justru siap. dari kemarin juga caranya begitu, mengutamakan begitu. Gitu. Itu kan kemarin waktu saudara Maesa datang ke pedalaman katanya pengen ke kelurahan. Kemarin Jaya dibilang Maesa ada di kantor desa Tanara. Saya langsung dari Cirenang datang ke Tanara, kantor desa 2 kali, nggak ketemu, nggak ada. Yang ketiga, Maesa sudah di pedalaman malam-malam. Saya ke pedalaman dari Cirenang sampai saya marahin itu yang bilang Maesa ada di pedalaman. Maksudnya kita pengen ngobrol karena apa? Mendengar lebih baik melihat lebih baik daripada mendengar. Melihat pun belum tentu jelas keabsahannya kan gitu. Betul. Ya. Berarti rabun masih. Lihat orang kakak, sih yang lihat itu jelas. Enggak kayak dikit Ki. Soalnya begini, kalau melihat itu belum tentu absah, baru melihat, belum tahu cerita alurnya kan. Makanya pernah sahabat Rasul menceritakan ada anak kecil sama orang tua naik kuda, belum tahu apa yang akan dikerjakan, tapi disangkaan masyarakat kan jelek. Wih, orang tua sama anaknya nyiksa kuda katanya. Itu bukan Rasul, wis jelas jangan gawa dalil itu Lukmanul Hakim. Sahabat. Bukan itu Lukmanul Hakim itu wis lah, usah dengan dalil ngarapan kita sing kiai mah Ji. Siram tutu kiai Ji. Kiai nih. Nah iya, makanya untuk menjabarkan mendengar lebih baik, melihat lebih baik daripada mendengar. Melihat pun belum absah kalau belum ada keterangan kan gitu. Wis ya, wis kita Iya, nanti. Wis duitnya wis akeh, tolong Rabi Amanin. Amin. Rabi Amanin ya Allah Haji Mail, semoga kuasa wayu ya Allah. Ya Allah, Amin. jalan Wis. Mail wayu ya Allah. Selu. Fangki umato balakum minan nisa. Jadi sebelum didoain udah terjadi. Aduh. Oke, terima kasih atas obrolannya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, terus menerus. Jangan lupa ini malam nisfu Sa'ban harus mencatat di kertas putih. Inna hadza lirizquna. Ditulis taruh di dompet ya, biar rezeki terus jalan terus. Oke. Terus mulai dari calon nomor pesan. Astagfirullahaladzim ya Allah.